Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Zainilma dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan nama-nama teman saya yang ada di kelompok 2. Yang pertama ada Arsili Kusumaningdia, yang kedua ada Dewi Santika, yang ketiga ada Istiarda Dingrum, dan yang keempat ada Safira Nanda Faizal. Di kelompok 2 ini kami akan membahas tentang tokoh pembaruan Islam di India. Yang pertama ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal pada tahun 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal ini berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itu berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studinya di Inggris. Iqbal kemudian masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian, Iqbal pindah ke Munich, Jerman. Di Jerman inilah Iqbal memperoleh gelar dokter dalam bidang tasawuf. Tesis doktorial Iqbal berjudul The Development of Metaphysics in Persia atau Perkembangan Metafisika di Persia. Pada tahun 1908, Iqbal kembali ke Lahore dan menekuni profesi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Ia menulis buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Buku ini merupakan kumpulan dari ceramah-ceramah Iqbal di universitas di India. Pada tahun 1930, Iqbal dipilih menjadi presiden Liga Muslim. Ia pernah menghadiri konferensi Islam yang diadakan di Yerusalem. Pada tahun 1933, ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan pembentukan Universitas Kabul. Berbeda dengan pembaruan-pembaruan lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikirannya antara lain sebagai berikut. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam, oleh karena itu pintu ijtihad tetap dibuka. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis dalam syariat. Ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebukuan dan kebuntuan kemajuan dalam berpikir. 4. Hukum Islam bersifat sintesis tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sintesis dan teknologi yang dimiliki Barat. 6. Perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat zuhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah keduniaan dan sosial masyarakatan. Syahid Ahmad Khan 1817 sampai 1898. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Syahid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Syahid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga menekuni bahasa Persia. Ia rajin membaca dan banyak memperluas pengetahuan dengan membaca buku berbagai ilmu pengetahuan. Syahid Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih 18 tahun. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Akan tetapi pada tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya. Selanjutnya pada tahun 1857 terjadi pemberontakan terhadap kekuasaan Inggris oleh rakyat India. Pada saat itu, kejadian tersebut, Syahid Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Syahid Ahmad Khan berpendapat bahwa kedudukan umat Islam di India dapat meningkat apabila mereka bersedia bekerja sama dengan Inggris. Apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Sikap antisipasi terhadap Inggris justru akan menjadikan umat Islam di India tetap mundur dan akhirnya tertinggal. Selanjutnya ada pemikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaruan Islam.
adalah sebagai berikut. Pertama, kemunduran umat Islam disebabkan umat Islam itu sendiri yang mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Oleh karena itu, akal dalam batas kekuatannya harus dihargai tinggi oleh umat Islam. Ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Antara hukum sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an sebagai firman Allah pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan. 4. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat bagi umat Islam. Di antara pendapat mereka, ada yang sudah kurang sesuai dengan zaman modern. Kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid atau hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Dan terakhir, keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Oleh karena itu, ia mendirikan sebuah sekolah yang akhirnya memiliki peranan penting dalam kebangkitan umat Islam di India. Nama sekolahnya yaitu Mohammedan Anglo-Oriental College atau MAOC yang terletak di Aligarh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.